Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Baik, kita masuk ke topik pembahasan. Pembahasan soal yang pertama, perhatikan gambar. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, maka hitunglah panjang QR. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Simbol yang ini disebut dengan kesebangunan, ya, kesebangunan atau dalam hal sebangun. ABCD panjangnya 5, L-nya lebarnya 2,5. Sedangkan gambar yang kedua, ini adalah gambar pertama, ini adalah gambar kedua, panjangnya 8, QR-nya yang dicari adalah X. Nah, sekarang kita lihat karena ini adalah kesebangunan. Kesebangunan itu mempunyai gambar yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Jadi ini gambarnya persegi, ini juga gambarnya persegi, tetapi ukuran yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat AB itu bersesuaiannya dulu ya. Berarti AB bersesuaian dengan PQ. Bersesuaian dengan BC, bersesuaian dengan QR. Oke. Ini juga bersesuaian dengan ini juga bersesuaian dengan yang ini. Tetapi karena satu saja yang mau dicari yang di sini, karena di sini pasti juga sama di sini, yang di sini sama juga dengan yang di sini. Jadi cukup satu saya cari, lebarnya saja saya cari, karena panjangnya pasti sama panjang di sini dengan yang di sini, lebarnya juga pasti sama di sini. Oke, nah sekarang AB-nya itu adalah 5 per 8 sama dengan 2,5 per X. Maka saya kali silang 5X sama dengan 8 kali 2,5. Nah, jangan sampai kalian mana X mana kali ya. Jadi saya hapus saja. Maka 8 kali 2,5 itu adalah 20. Maka X sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 cm. Maka QR-nya sama dengan 4 cm. Di sini 4 cm. Oke, baik kita lanjut di soal yang kedua. Gambar di bawah ini adalah segitiga ADE dengan BC sejajar dengan DE. Jika DE 9 cm, BC 6 cm, dan AB 4 cm, maka panjang AD adalah. Jadi saya kasih masuk dulu di dalam ini. DE-nya 9, DE 9, terus BC-nya 6, terus AB-nya 4. Oke, AB-nya 4, ditanya adalah AD. Jadi panjang keseluruhan ini. Nah, maka supaya kalian tidak bingung, buat dulu gambarnya. Kita buat gambar yang kecil dulu. Jadi ini adalah sebuah segitiga gambar pertama. Terus yang ini ADE adalah gambar yang kedua. Jadi saya gambar dulu. Ya, saya gambar dulu. Ini adalah A, C, B. Di sini adalah garis sejajarnya. Terus di sini adalah 4. Saya gambar dulu ya. A, E, D. Baru saya kasih angka. Di sini adalah 4. Di sini adalah 6. Di sini adalah 9.
Di sini karena panjang keseluruhan berarti saya tulis 4 ditambah dengan X. Karena di sini saya anggap X. Maka saya tulis perbandingannya. CB ini karena ini saya tidak tulis perbandingan yang ini panjang AC dengan ini karena tidak diketahui. Maka saya tulis dulu BC atau CB sama ya. CB bersesuaian dengan ED. ED bersesuaian dengan AB per AD ya, per AD. Maka CB-nya adalah 6 per ED-nya adalah 9 sama dengan AB-nya adalah 4 per AD-nya panjang keseluruhan berarti saya tulis 4 tambah X karena saya tidak tahu nilai BD-nya itu berapa. Jadi saya kasih nilai X saja ya. Maka 6 per 9 sekali masuk, saya kasih sekali silang ya. Berarti saya tulis dulu 6 per 9 sama dengan 4 per 4 tambah X. Maka saya kali masuk 36 sama dengan 6 kali dalam kurung 4 ditambah X. Maka 36 sama dengan ini dikali masuk, maka 24 ditambah dengan 6X. 24 tambah 6X ini tidak sejenis yang ini. Maka kita pindahkan. Hasilnya 36 dikurang 24 sama dengan 6X. Maka 36 kurang 24 adalah 12 sama dengan 6X. Maka X sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 cm. Berarti di sini adalah 2. Nilainya 2 cm. Sedangkan yang ditanya adalah AD. AD berarti AB ditambah dengan BD. Berarti AB-nya adalah 4 ditambah BD-nya adalah 2. Maka AD-nya adalah 6 cm. Oke, mudah ya. Kalau kita memahami prinsip kerjanya, mudah. Apapun itu kita bisa kerja. Baik, nomor 3. Gambar di bawah ini adalah trapesium ABCD dengan PQ sejajar dengan AB. Jika diketahui DP-nya 5 cm, AP-nya 4 cm, dan CB-nya sama dengan 13,5. Maka hitunglah panjang CQ. Jadi, saya kasih masuk dulu di dalam gambar, sama dengan prinsip kerja tadi. DP-nya DP, berarti ini 5. Ya. AP adalah 4 sini. Terus CB berarti keseluruhan 13,5. Nah, ini adalah trapesium pertama, ini trapesium pertama, keseluruhannya adalah trapesium kedua, ya, trapesium kedua. Berarti saya bisa gambar, saya bikin sesuai dengan yang tadi. Nah, ini adalah P, ini adalah Q, C, D. Terus saya gambar lagi yang agak besar. Yang agak besar. Berarti segitiga A, trapesium A, B, C, D. Saya kasih tinta yang warna berbeda. PQ tidak ditahu, DP 4, AD-nya. Berarti AD-nya 5 tambah 4 ya, berarti 9. Berarti CB itu adalah, saya bisa tulis 13,5. Nah, kenapa saya tidak ambil yang trapesium yang di bagian bawah sebagai gambar pertama? Karena saya tidak tahu berapa yang di sini. Nah, makanya saya ambil yang trapesium yang besar. Trapesium yang besar untuk mengetahui panjang CB-nya.
Nah, sekarang kita lihat. Maka ini DP per AD, ya, DP per AD sama dengan, lihat, karena yang mau ditanya adalah CQ, berarti CQ per CB, ya, CQ per CB. Nah, DP-nya berapa? 5 per AD-nya adalah 9 sama dengan CQ. CQ itu CQ tidak diketahui, maka saya tulis CQ atau X boleh. Terus CB berarti 13,5. Berarti 9 CQ sama dengan 13,5 dikali dengan 5. Maka hasilnya 9 CQ sama dengan 67,5. Berarti CQ sama dengan 67,5 dibagi dengan 9. Maka hasilnya adalah 7,5 cm. Nih, maka panjang CQ-nya adalah 7,5 cm. Oke. Baik, kita masuk di soal yang keempat. Pada gambar di samping atau gambar segitiga, panjang BC 9 cm dan CD 4 cm. Hitunglah panjang AD. Hitunglah panjang AD-nya. Nah, di sini A, di sini D. Berarti yang dicari adalah di sini. Oke. Nah, sekarang AB-nya berapa? Tidak ada AB-nya ya. BC-nya 9. BC 9. Berarti di CD-nya 4. Ini total ini 9. Berarti DC, DB itu adalah 5. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang AD. Jadi, kita lihat cara kerjanya. Berarti AD pangkat 2 sama dengan, jadi kalau ini yang dicari, maka satu yang lari ke sana, satu yang lari ke sini. Maka 4 dikali dengan 5. Maka AD pangkat 2 sama dengan 20. Maka AD sama dengan akar dari 20. Nah, boleh sampai di sini akar 20, boleh juga diteruskan. Maka AD sama dengan, cari yang akar 20 berarti akar 4 dikali dengan akar 5. Berarti AD sama dengan 2 akar 5 cm. Maka panjang AD-nya 2 akar 5. Baik, kita lanjut di soal nomor 5. Ini adalah soal cerita. Untuk menentukan lebar sebuah sungai yang aliran airnya cukup deras, seorang pengamat A berdiri tepat berseberangan dengan sebuah pohon P yang berada di seberang sungai. Ia menancapkan tongkat B di tepian sungai dengan jarak 6 meter. Penempatan tongkat C, tongkat B, dan pohon P dibuat sedemikian sehingga segaris. Tongkat D diletakkan segaris dengan tongkat A dan B. Jika jarak BD sama dengan 40 cm dan CD-nya dan CD 30 cm, hitunglah lebar sungai tersebut. Nah, ini butuh penalaran, butuh pemahaman konsep yang lebih dalam untuk menjawab soal-soal seperti ini. Tetapi jangan khawatir, mari kita belajar sama-sama supaya menambah wawasan kalian. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal nomor 5 ini kita harus gambar dulu, kita harus gambar. Supaya apa? Supaya kita memahami bagaimana proses konsepnya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini adalah, segambar dulu, ini adalah sungai, ya. Ini adalah sungai.
Terus di sini adalah pengamat. Pengamat berdiri di sini dan pohon di sini. Terus si pengamat ini menancapkan tongkat B di tepian sungai. Berarti di sebelah sini. Ya, ini adalah B. Ini adalah B. Nah, sorry, saya kasih di tepian sungai. Berarti saya kasih warna beda saja supaya kelihatan. Di sini adalah pengamat, di sini adalah pohon, ya. Terus di sini adalah B, tongkat B. Ini. Nah, di tepian sungai dengan jarak 6 meter, berarti ini adalah 6 meter. Di sini B. Penempatan tongkat C, tongkat B, dan pohon P dibuat sedemikian sehingga segaris. Nah, berarti tongkat C itu tidak dibuat lagi di sini karena dia bilang tongkat B, tongkat C dengan pohon P dibuat sedemikian sehingga segaris. Berarti kalau saya tarik garis begini, maka di sini adalah C. Oke, di sini adalah titik C, tongkat C. Tongkat D diletakkan segaris dengan tongkat A dan B. Pengamat A dan B. Berarti di sini. Di sini. Maka di sini adalah D. Oke? Ini adalah D. Saya kasih panjang dulu sungai supaya kelihatan, ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan titik-titik tersebut, berarti gambarnya seperti kesebangunan, ya, betul tidak? Nah, seperti ini ya. Nah, memang kan kesebangunan materinya. Berarti ini adalah segitiga, ini juga adalah sudut siku-siku, ini juga sudut siku-siku. Nah, sekarang berarti kalau kita gambar, saya gambarkan, ini adalah segitiga besar, berarti A, B, P, terus ini adalah segitiga kecil. Kita buat supaya bersesuaian dulu, karena ini tidak bersesuaian, berarti saya gambar dulu supaya bersesuaian kembali. Jadi kuncinya kita sesuaikan dulu. Maka yang segaris dengan P, B dengan C. PB berarti di sini adalah C, di atas C. Oke. Terus AB segaris berarti di sini adalah D. Terus di sini adalah B. Oke. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya. Saya masukkan titik merah. AB-nya adalah 6 meter. Terus BD adalah 40 cm. Ini 6 meter. Ini cm. Terus CD 30 cm. Hitunglah lebar sungai. Nah, berarti yang ini. Berarti saya tulis sambil dulu yang kecilnya. Berarti DB per AB sama dengan yang kecilnya CD per dengan PA. Oke. Maka DB-nya adalah 40 cm per AB-nya 6 meter, berarti jadi saya langsung jadi cm ya. 600 cm sama dengan CD 30 cm per X. Maka saya sederhanakan dulu. Ini saya coret, berarti sisa 4/60 sama dengan 30 per X. Berarti saya kali silang 4X sama dengan 1800. Berarti X sama dengan 1800 dibagi dengan 4. Berarti hasilnya adalah 450 cm. Berarti
lebar sungai itu adalah 4,5 meter. Oke. Cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Semoga menambah wawasan kalian untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.